kita sering ketemu dengan partisipan yang datang ke sini dengan memiliki ritual, punya jimat, udah gitu melakukan ini itu, datang ke sini ke sana gitu ya. Akhirnya tidak percaya diri dan bahkan akhirnya ada yang mentalnya jadi terganggu karena tersesat dia. Mental depression. Mental depression. Apakah partisipan kita ini sudah masuk seperti itu? Menurut terawangan kamu gimana? Menurut terawangan Roy, di sini dia udah mulai depresi dan nggak tahu harus mulai dari mana. Plus kedua, Roy ngerasain dia kurang percaya dirinya di bawah rata-rata. Udah kurang percaya diri di bawahnya lagi, gitu. Jadi gini loh, berbanding terbalik dengan seorang profesi penyanyi. Seorang penyanyi harus mempunyai kadar level yang percaya diri, yang lebih agak di atas rata-rata. Namun berbalik total sekali dengan Mbak Tina, saya ngerasain lebih banyak kemikirin orang lain ngomong apa dan enggak fokus di karirnya gitu. Itu yang aku rasain. Itu sih sebenarnya, ya nggak sih? Saya ngerasain juga gitu. Gitu kan? Soalnya kita memang kita entertain, ya maaf kata, emang harus tutup telinga. Tutup kuping. Iya pasti. Selalu, apalagi zaman sekarang sosial media banyak haters. Ketik-ketik langsung nggak cuma ini. Koko itu kayak apa? Aduh. Oh iya. Menurut Mbak Tina, kekuatannya Mbak Tina, kenapa orang membayar Anda itu karena apa? Suara kan? Iya. Suara Anda berarti memang ada nilai jualnya. Iya, ada plusnya. Ada plusnya, ada kelebihannya dibandingkan orang lain. Iya. Kalau nggak pakai gini-ginian, apa yang terjadi dengan suara Anda? Masih jalan aja menurut saya mah. Dengan tidak datang ke sana sini, melakukan minum darah, ini yang bertahap tadi, apa yang akan terjadi dengan suara Anda? Nggak apa-apa, nggak ngaruh sebenarnya. Jadi sebenarnya yang dipikirin gini-ginian cuma supaya nggak ada yang benci, nggak ada yang kesel dan fitnah dia. Padahal yang paling penting adalah suaranya dia kan, seperti yang kamu bilang. Udah fokus ke suara aja, intinya kan begitu kan. Iya. Insya Allah rezeki itu udah datang, udah ada porsinya sendiri. Iya, beneran dia fokusnya ke itu, bukan fokus ke ininya ya. Ini dampaknya, bahayanya ke depannya kamu tuh malah nggak jadi apa-apa loh. Mbak Tinanya malah dampak buruk dari jimat-jimat yang kamu pakai. Enggak, ini kan baru satu. Nanti akan 2, 3, 4, 5. Masih bisa tambah banyak. Iya, ini aja tadi baru turun tangga sedikit, tapi udah naik lagi, udah nggak ada lagi. Nah, dampak bahayanya tuh makin lama akan bikin kamu kecanduan juga, nggak percaya diri, nggak itu malah nggak jadi apa-apa karena fokusnya bukan fokus ke karir, malah fokus ke malah makin tersesat. Nggak ada namanya ritual minum darah yang ilmu putih gitu. Nah, saya kasih tantangan satu, itu saya sita. Apakah kamu bersediakah? Ini soalnya dikasih sama orang. Tapi kalau mau ambil nggak apa-apa sih. Anda yakin nggak untuk bisa lepas dan hidup lebih tenang, fokus ke karir Anda dan kemampuan Anda? Anda yakin kan nggak? saya kan sebenarnya tadinya juga nggak punya ini. Oke. Kalau begitu balik lagi. Itu juga udah nyanyi dulu. gitu udah. Nah, seperti sebelumnya nggak punya ini, berani nggak ini disita, Roy? Oh nggak apa-apa, boleh. Nggak apa-apa. Kalau emang harus gitu. Hidup adalah pilihan sih sebenarnya. Bisa bebas memiliki pilihan hidup masing-masing. Namun Mbak Tina tujuan utama datang di program Menembus Mata Batin pasti kan ada tentu maksud dan tujuannya kan solusi. Jadi yang saya tawarkan, saya ingin kembali ke nol kamunya Sita dalam hal yang kayak gitu-gituan. Soalnya keris itu penunggu ini gitu. Berbahayanya ya paling mukanya kelihatan kayak gitu kalau dari jauh misalnya. Kelihatannya seperti ini. Iya, jadi orang nggak mau sewa atau memanggil jasanya. Aduh. Nah, itu yang paling bahaya. Oh gitu. Ada dampak kecenderungan. Ya, kamu merinding. Untungnya hari ini dia tadi sempat datang, tapi pergi lagi. Kalau itu diserahkan, makhluk ini gimana, Roy? Makhluk ini akan saya ambil. Nggak marah, nggak justru berontak atau? Ada kecenderungan makhluk ini nggak berontak ke sini, ke mbaknya. Tapi ada kecenderungan mbaknya jadi malu, nggak pede di atas panggung dan malu bergaul dengan teman-temannya. Karena
terlalu terikat gitu loh. Terikat dengan benda itu, sugestinya. Kayak orang kepikiran gitu loh, aduh gue kurang pakai ini gitu. Jadi nggak punya Nggak kemampuan, nggak pede. Kamu sebagai penyanyi gimana? Apa Kali ini. triknya atau tipsnya Kalau supaya terpercaya saya- diri biasanya? Kalau saya sendiri sih intinya keluar dari rumah, saya doa, niat saya apa, tujuan saya apa. Jadi saya niat, saya baca doa, intinya untuk mencari nafkah buat keluarga dan insya Allah ke jalan yang benar. Mau perkara halal dan haram itu atas Urusan yang di menentukan atas. Iya. gitu. Karena saya niatan pertama saya berangkat nyanyi, niatan saya untuk menghajikan orang tua. Tapi orang tua sudah tidak ada duluan. Alhamdulillah saya dan suami yang bisa berangkat haji dari nyanyi. Jadi ada niatnya di awal Ada yang niat diluruskan gitu. gitu ya. Semua bisa, semua Iya. bisa. Iya benar, setuju. Kalau setuju. kita niat baik, insya Allah bisa. Saya sih, saya udah nggak bisa ngomong apa-apa karena hidup adalah pilihan. Saya hanya menawarkan dan saya juga bukan dewa, bukan apalah. Saya cuma jembatan doang. Nanti kamu mau ambil atau enggak pun itu terserah kamu deh. Yang penting saya perlu tekankan di sini bukan fokus ke orang ngomong apa, tapi harus fokus pada diri sendiri, karirnya sendiri. Sebodoh teing orang mau ngomong apa tentang kamu, nggak akan ada habisnya kalau ditanggepin. Iya. Gitu. Jadi itu yang bikin dia tuh pegang itu terus Iya. gitu. Semakin nggak percaya diri. Kalau saya kira ya, ini Merasa perkiraan saya aja ya, kayaknya memang udah dipengaruhi Dia dipengaruhin banget. pikirannya Iya. sama makhluk-makhluk yang kita nggak bisa lihat. Sebenarnya nggak boleh minta-minta sama yang begituan sih, karena ada efek ketergantungan, efek nggak percaya diri. Nanti yang lebih parah kena imbas keturunan-turunannya. Nah, itu dia. Cuman ngargai sama yang ngasih aja. Menurut kamu Roy, ada nggak Roy Iya. makhluk-makhluk lain yang memang ada di sekitar Suatu saat dia? nanti ada yang baru. Sementara masih perempuan rambut panjang berdarah-darah. Itu dulu. Tapi Kamu bisa sisanya- komunikasi sama dia? Dia pergi sih, dia menghilang tadi sekejap mata dan ada bentrokan energi di ini aku bahwa ada kecoa dan segala macam kan tadi karena ada bentrokan si mbaknya ini sama mbak Kuntinya, ya udah langsung jeder gitu. Aku sih jujur ya kasihan aja liatnya. Dia mau ya udah susah sih soal susah dikasih tahu sih, ya udahlah ya maksudnya. Oke, tapi tadi saya balik lagi ke awal ya. Tujuan Mbak Tina datang ke sini untuk apa? Kan tadi saya tanya ada yang ngikutin saya Sudah gitu. dapat jawabannya. Oh jadi dia yang Setelah tahu apa tanggapannya? ya gimana caranya? Nilainya? Loh. Mungkin nanti saya kubur lagi di rumah, saya kubur aja. Ntar pasti Kalau emang Itu dari tadi. sini ya kan. Tapi kalau emang dari orang lain ya itu yang saya tanya. iya dengan ya sih kalau kamu kubur ntar gali lagi ya percuma ya. Sita aja kali Sita Roy. aja, saya akan sita sekarang. Sita ya. Emang sebenarnya dia, jadi dia mau jahatnya ke saya juga gitu. Iya. Bisa jahat ke orang lain atau Dampaknya membuat jadi seperti makin berprasangka buruk sama orang. Karena ini Kacau. negatif kan. Kacau jadi nggak pikiran. tenang Iya. juga ya? Jadi yang ikutin gini jadi nggak tenang. Mendingan saya ambil aja. Tapi sebenarnya dari sini ada sedikit ada yang udah mulai baik sama saya gitu. Dulu sebelum ada dia sih lebih parah, bener. Lebih parah yang ngejauh sama saya itu lebih parah gitu. Jadi ambil apa enggak nih? Ya nggak tahu. Mungkin jadi gini kalau kan dunia nyanyi itu sebenarnya banyakan yang pakai dukun-dukun gitu, ilmu hitam gitu. Nggak ada, Jadi mungkin Mbak. kalau begini saya mungkin agak sedikit nyambung gitu. Tapi kalau saya putih terus kayak dulu, Astagfirullahaladzim. kurang nyambung. Suaranya kayak apa, Mas? Kayak apa orang ngorok loh? Iya. Iya, aku juga denger sih. Aduh, merinding aku. Tuh makanya kan. Di sebelah mana Roy?
sebelah. Aduh ngeri. Itu kan suara AC ya? Enggak, ini enggak mungkin suara AC Enggak, di soalnya. belakang situ kok. Iya. Di sebelah sini, Roy, ada apa, Ri? Iya, di bagian sini sih sebenarnya suara-suaranya. Makanya nih mbaknya ini sebenarnya udah banyak dikasih peringatan gitu, tapi nggak ngeh gitu loh. Nggak ikhlas juga Nggak kali ikhlas juga. ngelepasin itunya ya. Iya, saya mendengar suara yang aneh loh tadi. Kayak ada suara orang kayak ngorok gitu loh. Iya betul. Tuh. Astagfirullahaladzim. Sabar, tenang. Penonton denger gak? Denger ada suara gitu ya? Astagfirullahaladzim. Iya, nggak apa-apa. It's okay, it's okay. Kalau kamu ingin masuk ke badannya si Mbak Tina, silakan masuk semua, siapapun itu. Penonton jangan ada kosong ya, fokus ya. Dia saya sit aja, lebih merugikan orang lain. Nanti aja kalau udah bubar. Mau ngambil, ragu-ragu. Nanti kalau udah bubar. Nanti kalau udah Kalau udah bubar bubar, saya nggak yakin. Iya yakin. Ini disaksikan semuanya, dan bahkan disaksikan di seluruh di Indonesia seluruh Indonesia juga lagi menyaksikan. menonton. Kalau bubar mungkin nggak akan jadi ngasih. Iya. Demi keselamatannya mbaknya loh. Tapi semua Kita diteror juga. terserah. Mbak Tina mau hidup terus dengan keadaan kondisi seperti ini, It's okay, Mbak. atau bener-bener punya nyali untuk berani menghadapi semuanya untuk sesuatu yang lebih baik. Semuanya pilihannya ada di Anda. Ya. Nggak apa-apa. Pegang. Ya, soalnya Simpan. saya kadang-kadang merasa nyambung juga sama teman. Kalau dulu saya benar-benar merasa dijauhin sama teman-teman. Sekarang lebih nyambung. Iya, Menurut Anda gara-gara itu? bisa jadi. Oke. Ya udah. Karena saya ada hitamnya juga gitu. Ya udah. Jadi baik. ada hitam dan ada putih. Kalau aslinya kan putih gitu. Terus kalau pakai ini kan ada hitamnya, jadi bisa nyambung sama teman kan. Jadi menurut Anda teman-teman hitam? Bisa supaya jadi, nyambung. iya bisa jadi. Jadi kalau Anda nggak punya itu nggak nyambung. Ya, dulu sih saya banyak yang musuhin banget gitu. Mungkin sekarang nggak terlalu banyak musuh. Ada Mungkin orang karena saya lain tua yang juga. nyambung nggak sama dia? Sama teman-teman Ya Anda iyalah. nyambung nggak? Nggak nyambung. Ya itu urusan dia, Oke. Mas. Saya nggak tahu urusan dia Nah, nyambung itu kan apa bisa sama gitu, orang. berarti kan bisa positif kan ya? Itu urusan dia, tapi urusan saya sendiri nih begini. Oke. Baik. Begitu. Udah susah. Pesan Roy Kiyoshi pada malam hari ini untuk Mbak Tina adalah harus percaya diri, gak usah minta-minta sama yang Mbak Kunti itu karena serem banget, terornya sangat pelan tapi nusuk. Terbukti bahwa tadi saya mendengar suara-suara aneh dan saya merasakan ada kejanggalan-kejanggalan. Itu aja sih, nggak mau disita ya udah nggak apa-apa, itu pilihan kamu. Saya bebas. Ini masih ada suara Ada loh. suara lagi loh kok. Iya. Itu. Kalau Ini kamu kayak ya apa udah yang deh. diseret gitu loh. Ya udah ini pilihan dia, Iya. tapi apa yang mau disampaikan? Mbak? Kalau saya sih nyampainya udah mbaknya ini aja, udah percaya Allah itu ada. Karena Allah itu kan nggak bisa kita lihat kan ya. Karena hanya bisa kita rasain. Kita pengen apa, insya Allah. Kalau mbaknya percaya, insya Allah ada, insya Allah Amin. hadir. Amin. Rezeki itu udah ada yang ngatur, itu aja sih. Iya. Mudah-mudahan berhasil, apa yang dicapai mudah-mudahan sukses. Seperti Mbak Stefani. Reni. Seperti Mbak Reni bisa naik haji ya Amin. Mbak. Bisa nyusul. Amin. Kalau mbaknya insya Allah, kalau niatannya lurus insya Allah. Mudah-mudahan ya. Iya. Mbak Tina, saya yakin ya di agama yang Mbak Tina yakinin itu ada ajaran yang mengatakan bahwa Tuhan itu, Allah itu gimana prasangka kita, prasangka umatnya. Jadi kalau Anda prasangka baik, maka akan terjadi kejadian-kejadian baik. Iya. Tapi kalau berprasangka yang tidak baik, ya justru yang dibayangkan itu yang akan terjadi. Iya. Tapi sekarang semuanya terserah Mbak Tina. Kalau masih mau megang jimat, melakukan ini itu, masih percaya ada ilmu ini ilmu itu untuk karir, ya Terserahlah. silahkan. Cuma pesan kami, Roy juga sering ingetin bahwa yang namanya jimat-jimat itu
justru bisa membahayakan. Betul ya? Baik. Kalau satu saat bisa memakan tumbal. Iya, seperti itu. Terima kasih. Dan tak lupa selalu berpikir positif. Iya. Terima kasih. Pikiran Anda positif boleh terus. meninggalkan studio Menembus Mata Batin. Terima kasih. Sukses. Terima kasih Mas, Mbak. Ya, terima kasih. What are you doing there? Oke. Mau ngapain? Udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Terima kasih ya. Jangan pernah meminta pada mereka yang tak terlihat. Karena akan ada sesuatu yang harus dibayar di akhir hidupmu kelak. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Menembus Mata Batin. Dua partisipan yang hadir pada malam hari ini adalah Jerry dan juga Tina. Tadi Jerry melakukan usaha menjual sate burung gagak yang dipersembahkan untuk makhluk gaib, dan ritual ini dilakukan di tempat-tempat keramat. Dan Tina tidak percaya diri, memiliki jimat dan tidak rela untuk melepas jimatnya malam ini. Iya, betul sekali. Tanggapan kamu, Roy? Di antara dua partisipan yang paling agak berat kasusnya adalah partisipan yang pertama, karena saya ngerasa Jerry itu udah masuk ke daerah ranah ilmu hitam yang pekat sekali gitu, dan mempersembahkan daging burung gagak, malah mengundang jin-jin yang lain. Dan bahkan ketika burung gagaknya tadi itu dibakar, itu baunya nyengat banget untuk bisa manggil, dan bahkan Jerry-nya sendiri bisa masuk gitu loh. Itu mengerikan sekali bagi saya. Ya. Kalau Tina sendiri gimana? Kayaknya dia sebenarnya nggak tahu apa konsekuensi dari yang dia lakuin ya. Kalau Tina sendiri dia diikutin makhluk halus karena jimatnya, tapi dia itu gak pedean, jadinya jadi begitu. Nggak nyadar juga itunya ikut. Makhluk-makhluk itu justru Iya. malah diundang datang ya. Iya betul. Oke. Seperti itu. Duh, mudah-mudahan kita nggak pernah terlibat dan juga Jangan. ketemu orang seperti Jangan itu ya. Jangan sampai. Iya, makanya Mbak Reni, terima kasih sudah hadir di Mbak Menembus Reni. Mata Batin. Ya. Sukses Mbak untuk Reni. karir-karirnya, nyanyinya, singlenya, albumnya. Amin, makasih. Roy Kiyoshi, terima Terima kasih kasih atas sama-sama. segala pencerahan dan penjelasannya malam ini.